Coba kita anukan lagi. Mohon pindah-pindah geser dikit. Pintunya dibuka. Mohon pintunya di. Buka. Oke, sip. Oke ya. Mohon pindah ke sini. Bang, jangan ke sana lagi. Oke. Yang di sini ke sonoan. Oke, sip. Biar Anda punya teknik untuk belajar ya dan mengajar. Yang paling penting adalah question word. Question word itu bisa kita buka halaman 45. Di halaman 45 dari atas, perhatikan di situ. Mari kita menyanyikan dulu. What, apa, who, siapa, whom, siapa, where, di mana, when, kapan, what, for, untuk apa, for whom, untuk siapa, to whom, kepada siapa, with whom, dengan siapa, why, mengapa, whose, milik siapa, how often, berapa kali, how long, berapa lama, how, bagaimana, dengan apa. Stop. Oke. Jadi itu adalah beberapa contohnya. Perhatikan di sini sampai any one of you. Lah, pembentukan ini semua ada cara tertentu. Baik, biar kita tidak bingung, kita jelaskan adalah question word. Jadi, question word itu menentukan bagaimana kita bertanya pada seseorang. Makanya dikatakan kata-kata pertanyaan, question word. Ya. Question word itu sendiri, saya bisa labelkan bahwa question word sendiri itu terbagi jadi dua. Ada yang khusus menanyakan subjek. Oke. Ada pula yang khusus menanyakan selain subjek. Kok saya bedakan seperti itu, Mister? Karena ada perbedaan pembentukannya. Oke. Biasanya yang menanyakan subjek itu masih terbagi menjadi dua. Ada yang bentuknya tunggal, ada yang bentuknya jamak. Oke. Sedangkan yang selain subjek itu nggak ada bentuk khusus. Jadi dia cuma satu saja. Yaitu rumusnya hanya satu. Question word tambah interrogatif. Biasanya tunggal dan jamak ini, tunggal itu untuk yang menanyakan subjek itu dianggap kedudukannya seperti she, hitam. Sedangkan jamak kedudukannya dianggap they, you. Dan ini berfungsi di tenses apapun. Perhatikan di sini. Jadi kumpulan datanya menanyakan subjek terbagi jadi dua lagi, yaitu tunggal dan jamak. Tunggal kita anggap sistem Dewi, ya, jamak kita anggap Dewi, you. Biasanya yang menanyakan subjek ini posisinya sama dengan subjek itu sendiri. Subjek itu sendiri. Berarti bisa kita katakan biasanya menanya ini terbentuk dari kalimat positif atau kalimat negatif. Perhatikan bagaimana kita membuatnya. Ada beberapa question word yang biasanya dipakai untuk menanyakan subjek. Untuk menanyakan subjek. Yang pertama misalnya who. Oke, yang kedua misal ini ya, whose ditambah singular. Singular itu tunggal ya, atau plural. Singular atau plural itu jamak noun. Nah, terus yang ketiga ada how many, ini jelas jamak ya, jelas jamak, plural noun. Tapi yang countable ya, bisa dihitung. Yang keempat, what kind atau what bla bla bla, singular noun atau plural noun. Dan yang lain-lain. Yang lain-lainnya 5 etc. Nggak bisa saya tuliskan semua. Anda rasakan sendiri cara pembentukan kalimatnya. Oke, baiklah. Jadi yang perlu Anda ingat kembali bahwa yang menanyakan subjek terbagi jadi dua. Ada bentuknya tunggal,
ada bentuknya jamak. Yang tunggal kita anggap si hitam, yang jamak kita anggap Dewi. Maksudnya apa? Karena question word ini sendiri menggantikan subjek itu sendiri. Kedudukannya sama dengan subjek itu sendiri. Sehingga biasanya diambil dari kalimat positif dan negatif. Perhatikan pembentukannya. Misalnya saya punya begini. I am a student. Coba Anda perhatikan. Ini adalah kalimat positif. Tensesnya apa? Simple present tense. Maka sebenarnya kalau misal kita mau menggunakan who, siapa yang jadi murid, maka kita I-nya ini yang kita ganti. Who. Cuman perlu Anda lihat, dia tunggal apa jamak? Yaitu tunggal. Sama seperti si hitam. Ini kalimatnya verbal atau nominal? Nominal. Sehingga tetap harus pakai to be. Apa to be-nya si it? Adalah is. Maka di sini kita menjadi who is a student. Jadi Anda perlu ingat itu, oke? Who is a student? Mau nanti jawabannya banyak, they are student, itu terserah. Yang jelas, who ini adalah menanyakan ketiga tunggal yang dibicarakan. Jadi identiknya dianggap si hitam, oke? Oke, mengerti? Perhatikan contoh saya, misalnya saya pakai ini. Saya mau mentranslate siapa yang telah di rumah kemarin. Ini tense apa? Telah, past tense. Ingat di sini ada kemarin. Sekarang yang saya tanyakan, setelah yang ada saya, ada subjeknya? Nggak ada. Kamu? Nggak ada. Karena nggak ada, maka ini berarti menanyakan subjek. Siapa apa bahasa Inggrisnya? Who. Ingat, ini verbal apa nominal? Nominal. Ingat, berarti kita butuh to be. Apa to be-nya past, was, dan were. Jadi jangan kita tentukan was dulu. Jadi tentukan. Karena ini tunggal, maka kita anggap si hitam. Si hitam itu pakai were apa was? Was. Berarti kita menjadi who was di rumah at home yesterday. Ya. Jadi ini. Nah, kalau Anda ditanya kenapa di sini pakai was? Karena di sini adalah bentuk question word tunggal. Oke. Misal sekarang saya balik ke verbal. Ini selama ini masih nominal. Sekarang ke verbalnya. Misalnya, siapa yang tidak pulang? Nah, oke. Anda perlu lihat di sini. Anda bisa mau ngomong siapa yang tidak pulang sekarang? Maka lihat di sini. Setelah yang ada saya, kamu nggak ada. Sehingga di sini menanyakan subjek. Kita buat who. Ingat ini verbal apa nominal? Verbal. Ya, negatif apa positif? Positif. Tidak. Negatif. Simple present tense dalam negatif membutuhkan auxiliary verb. Sehingga kita cocokkan who, apa aja auxiliary verbnya, do dan does. Berarti kita lihat dia bentuknya adalah tunggal. Berarti seperti si hitam. Si hitam pakai do apa does? Does. Ya, kita menjadi does. Tidak itu does not. Berarti doesn't go home. Kenapa pakai doesn't kok nggak pakai isn't? Karena di sini verbal. Oke, mengerti? Contoh, perhatikan contoh berikutnya. Misal saya mau menjelaskan misalnya bapaknya siapa? Bapaknya siapa yang akan pulang? Oke. Perhatikan di sini. Setelah yang ada saya? Tidak ada. Berarti ini subjek. Akan berarti dia future. Perhatikan di sini. Bapaknya siapa apa? Bapaknya siapa? Whose father. Ingat, yang ini ndak usah di bahasa Inggrisin, langsung akan will pulang go home. Ingat, coba kita lihat. Saya akan pulang, maka biasanya I will go. Ternyata nggak ada bedanya. Subjek, anggap ini subjek ya. Ini auxiliary verb, ini verb 1. Ya, subjek, auxiliary verb, ini verb 1. Sama nggak polanya? Sama. Berarti ya ini hanya menggantikan. Oke. Karena ini tunggal, karena will itu umum, boleh untuk Dewi Ayu, boleh untuk si hitam. Kenapa harus masih dibedakan seperti ini, Mister? Karena pada satu tertentu Dewi Ayu dan si hitam itu berbeda. Nah, contoh misalnya kita lihat misalnya
Seperti siapa yang tidak pulang kemarin? Sekarang pulang kemarin. Coba Anda lihat dan perhatikan. Ini bentuknya tenses kapan? Lampau, seperti pas. Kita lihat kalau pas ini verbal apa nominal? Verbal. Negatif apa positif? Negatif. Kalau negatif dia harus ada auxiliary verbnya, yaitu did. Maka menjadi who didn't pulang go home kemarin yesterday. Oke. Tapi kalau misalnya siapa yang pulang kemarin, ini tensi apa? Sama ya, past tense. Past tense. Karena past tense positif apa negatif? Positif. Positif itu tidak butuh yang namanya auxiliary. Dia langsung harus bentuk verb 2. Maka bentuknya sama berarti who. Nah, who. Pulang bentuk duanya apa? Go jadi when. Maka who went home yesterday. Kenapa? Coba kita lihat. Saya telah pulang kemarin. I went home yesterday. Ternyata question word yang menanyakan subjek sama dengan kalimat positifnya. Ya. Sama kan? Ini subjek hanya menggantikan saja. Ya cuman kita harus ikut aturannya. Kalau past tense dalam kalimat positif dia pakai verb 2. Kalau simple present tense harus ditambah s atau s. Contoh misalnya, siapa yang pulang sekarang? Simple apa ini? Present. Berarti kita siapa apa? Who. Ingat simple present itu dalam kalimat positif Dewi Ayu tidak suka s, si Hitam suka s. Sehingga kita perlu pulang go. Jadi tambah s, goes home. Now, tim pandai. Oke, bisa? Bisa, Mister. Bisa sudah? Oke. Sekarang kita perhatikan coba. Saya soal Mister Gusti. Siapa yang akan pergi? Who will go? Siapa yang tidak akan pergi? Who not? Tidak akan? Will not? Who will not go? Siapa yang akan pergi kemarin? Kemarin sekarang. Who Would. would go yesterday? Kalau tidak. Siapa yang tidak akan pergi kemarin? Who will not Kemarin loh ya. Oke, who would would not. go home yesterday? Iya, oke. Sudah mengerti ya? Silakan. Kalau bentuknya jelas jamak seperti misalnya, berapa banyak orang? Berapa banyak cewek yang ada di sini? Sekarang simple apa ini? Past. Simple present karena sekarang. Maka dilihat di sini berapa banyak cewek? How many girls? Jamak apa tunggal? Jamak. Di sini bentuknya kalimatnya verbal apa nominal? Nominal. Maka dia harus pakai to be. Karena saya sudah jelasin tadi, kalau jamak kita anggap seperti they, we, you. To be-nya pakai apa? Are. Maka di sini menjadi how many girls are here now? Oke. Kalau nanti Anda ditanya oleh muridnya, are, kenapa harus pakai are? Masa gitu? Oh, karena di sini jamak. Ya, kita buat kalimat positif. You are here now. Why you are here now? Sama kan dengan yang di atas? Iya. Oke, mengerti? Nah, sekarang adalah question word yang kedua, yaitu question word yang menanyakan selain subjek. Semua question word bisa. Oke, perhatikan. Rumusnya apa? Satu, yaitu question word tambah interrogatif. Contoh misalnya, apakah kamu pulang? Do you go home? Sekarang, nah, ini adalah kalimat interrogatif. Nah, tinggal kita masukkan question wordnya di sini.
Berapa kali kamu pulang setiap hari? How often? Nah ini dipindah ke sini. Do you go home every day? Jadi question word tambah Interrogatif. Coba perhatikan di sini coba. Berapa kali kamu telah belajar? Sekarang lihat di sini. Lihat, perhatikan. Setelah berapa kali ada subjeknya? Ada. Berarti dia tidak menanyakan subjek. Bentuknya harus interrogatif setelah question word. Berapa kali apa? How often? Oke. Sekarang ini bentuknya apa? Past tense. Maka menggunakan did. You study. Jadi ini harus bentuk interrogatif, di sini question word. Oke. Coba Miss Friska. Misalnya, kemana kamu telah pergi? Berarti sudah kemana apa? Where. Nah ini kamu telah. Did you go? Good. Did you go? Sekarang coba Mr. Gusti. Kemana kamu akan pergi? Yo. Jadi where akan Will terus you go? oke. Where will you go? Nanti yang lain. Jadi sebenarnya question word kita coba dari awal. Coba kita perhatikan dari one. Apa yang kamu beli? Simple apa ini sekarang? Present. Kita buat apa yang kamu beli? What do you buy? Whom? Siapa? Ini untuk objek ya. Kalau ini subjek, ini objek. Siapa yang kamu cium? Siapa yang akan kamu cium? Whom will you kiss? Di mana kamu telah membeli buku? Where did you buy book? Where did you buy book? Kapan kamu pulang? When did you go home? Untuk apa kamu akan pulang? What for will you go home? Coba serang, coba yang ini. Mobil jenis apa yang akan kamu beli? What kind of car will you buy? Kalau telah, what kind of car did you buy? Sekarang which one of? Yang mana? Coba. Mobil yang mana yang kamu suka? Which one of car do you like? Baik, sekarang coba. Ini berapa umurmu? Ya, berarti how old are you? Oke, how old are you? Oke, mengerti? Oke, jadi di situ adalah question word tambah interrogative. Oke, mengerti? Senang aja kita buat. Contoh, kita mau membuat conversation basic misalnya. Hey guy, do you want to go home? Yes. Dengan siapa kamu ingin pulang? Berarti bedanya with whom do you want to go home now? Oh, with my friends. So, kenapa kamu sendirian? Nah, ini kan bukan kalimat verbal, tapi nominal. Why are you alone? Oh, saya menunggu teman saya. I wait for my friends here. But later I will go home. Oke, mengerti ya? Sudah mengerti? Ya sudah, oke. Baiklah, terima kasih. Simpan.